Assalamualaikum YouTube, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan ViewTech Vlog Pocket, sebuah stabilizer untuk smartphone. Apa saja kelebihan dari stabilizer ini dan apa kekurangan dari stabilizer ini? Simak terus di channel saya. Yang pertama, di dalam paket penjualannya kita mendapatkan yaitu sebuah stabilizernya, kemudian mendapatkan tripod, ini sudah saya pasang, dan satu buah pouch untuk stabilizernya atau gimbalnya, dan kemudian notebook, dan yang terakhir adalah micro USB. Ya, masih menggunakan micro USB. Kemudian di sini saya akan membahas tentang desain dan build quality dari stabilizer ini. Stabilizer ini masih menggunakan bahan plastik, tapi untuk bahan plastiknya sendiri saya rasa ini bukan plastik yang murahan, dan finishing dari manufakturnya sangat rapi. Untuk setiap sambungan-sambungan dari part 1 dan part 2 nya saya rasa cukup rapi, walaupun masih terlihat di sini ada gap. Dan untuk fitur, salah satunya yaitu fitur dari fungsi voltnya ini sendiri. Ini sangat berguna untuk kita seorang vlogging. Kita bisa mengunvoltnya dengan memutarnya kita dapat memutarnya berlawanan arah jarum jam atau CCW. Nah, ini sudah siap untuk kita gunakan. Untuk misalnya ini kurang panjang, untuk handle-nya sendiri kurang panjang, bisa kita tambahkan di sini sebuah mini tripod yang diberikan dari paket penjualannya. Ya, walaupun ini terbuat dari plastik, tapi untuk handle-nya sendiri saya rasa sangat nge-grip, karena di sini ada tekstur seperti tekstur kulit, tapi bukan kulit yang banyak, tetap semua dari plastik tapi memiliki tekstur kulit. Dan untuk si holdernya handphone ini sendiri mampu membawa handphone atau menggendong handphone dengan lebar bukan lebar tapi dengan ukuran 6,5 inch. Yang paling saya suka dari sini yaitu di holdernya sendiri ada grip atau gap agar tombol smartphone kita tidak terpencet oleh holdernya. Ini suatu desain yang simple tapi menurut saya sangat krusial. Seandainya tidak ada grip di sini atau tidak ada gap atau celah untuk menahan handphonenya, tentu tombol-tombol itu akan tersentuh. Dan pastinya stabilizer ini tidak bisa digunakan jika tombol handphone kita terpencet terus. Untuk tombol-tombol dari stabilizer ini hanya ada ada 3 tombol, yaitu tombol yang ada di arah kita dan tombol yang di depan kita. Yang di arah kita ada tombol power dan tombol untuk mengganti video atau foto. Tombol ini dapat digunakan ketika kita mengkoneksikan stabilizer ini menggunakan handphone kita. Kemudian untuk tombol yang depan yaitu tombol untuk salah satunya untuk tombol meng-lock view kita, di mana kita menempatkan view kita. Untuk stabilizernya kita bisa menggunakannya tanpa menggunakan atau menghubungannya dengan aplikasi dari ViewTech sendiri. Kita cukup memasangkannya ke stabilizernya, kemudian kita balancing. Ingat ya, untuk arah tulisan Vlog Pocketnya ada di atas, bukan di bawah. Di bawahnya ada ini, tulisan ini. Ketika kita menempatkan Vlog Pocket ini, posisi dari holdernya, ketika dinyalakan nanti handphone akan terbalik, arah handphone akan terbalik. Kita pasangkan, kemudian kita geser-geser untuk mendapatkan
center dari handphone ini. Seperti ini untuk arah horizontalnya, kemudian kita balancing lagi untuk arah vertikalnya. Ya, sudah balancing, sudah balance untuk vertikal maupun horizontalnya. Dan kita bisa langsung menyalakannya dengan cara menekan tombol power. Jika kita tidak menghubungkannya dengan aplikasinya, kita bisa menggunakan kamera bawaan kita sendiri. Cukup dengan cara masuk ke aplikasi kamera kita, entah itu aplikasi standar kita atau aplikasi yang lain. Kita bisa lihat stabilizer ini memang ditujukan untuk para vlogger. Bisa untuk vlogger kita yang mau trip atau vlogger-vlogger yang Instagram bisa digunakan. Di sini ada dua mode, yaitu mode horizontal dan mode vertikal. Cukup dengan menekan tombol power 2 kali, 1, 2, handphonenya sudah berubah ke arah vertikal. Oh ya, di stabilizer ini tidak disertakan joystick atau controller arah ya. Jadi memang stabilizer ini ditujukan untuk vlogger-vlogger, bukan untuk para pembuat video sinematik yang serius. Karena untuk para pembuat video sinematik yang serius, tentunya fitur-fitur fisik tersebut sangat perlu untuk melakukan panning. Tapi walaupun tidak ada tombol fisik tersebut, menurut saya fitur-fitur yang bisa dilakukan, fitur-fitur yang di joystick bisa semua dilakukan, hampir semua bisa dilakukan di stabilizer ini. Seperti ini, sebenarnya kita melakukan perputaran dengan tangan kita sendiri yang berputar. Gimana kalau mau mengambil gerakan dari bawah ke atas? Yang perlu kita ketahui, karena ini sangat ringkas atau stabilizer ini sangat compact, adalah dari lengan ke lengan lainnya sangat pendek. Jadi ketika kita ingin mengubah posisi tangan kita dari vertikal menuju arah horizontal, kita harus melihat apakah handphone kita terbentur atau tidak. Ini saya menggunakan handphone dengan ukuran berapa ya? Ini 6,2 inch. Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus. Ya, kita bisa menggunakan untuk pergerakan ke atas, bisa kita gunakan. Jadi untuk pergerakan vertikal maupun untuk pergerakan horizontal, stabilizer ini mampu melakukannya. Untuk fungsi tombol yang di depan kita bisa gunakan untuk mengunci arah kita. Jadi tekan terus, kemudian kita ini untuk mengunci arah, dilepas kembali lagi ke normal. Untuk fitur-fitur lain di stabilizer ini baru bisa kita gunakan dengan menyambungkan handphone kita ke stabilizer ini menggunakan aplikasi VU On. Bisa kita download di App Store. Untuk aplikasinya, di sini ada beberapa menu
yang saya fokuskan sekarang adalah video ya. Di video kita bisa menggunakan dolly zoom, track time lapse, static time lapse, lateral video sama normal video. Di sini sayangnya di handphone saya untuk fitur-fitur itu tidak berjalan. Saya kurang tahu kenapa. Yang hanya berhasil di sini hanya fitur dolly zoom dan normal video tentunya ya. Lateral video lebih ke aplikasi Shuttercon aja. Dan yang paling keren di sini yaitu aplikasi fitur yaitu tracking. Handphone ini bisa men-tracking objek ataupun muka. Jadi kita bisa tetap mengunci objek walaupun kita bergerak. Untuk video contohnya nanti akan saya sertakan. Kemudian untuk fitur fotonya saya kasih tahu sedikit, yaitu di sini ada fitur yaitu panorama, bisa 360 derajat panorama, 180 derajat panorama, kemudian ultra wide angle, free panorama, light real mode, sama overlapping image. Dan sayangnya untuk aplikasi ini di handphone saya hanya bisa di resolusi 720p. Padahal di handphone saya ini support sampai dengan Full HD 60 fps dan di aplikasinya hanya muncul 720p dengan frame rate 30 fps. Untuk 720 atau perekaman HD-nya di aplikasi kualitasnya menurut saya sangat busuk, sangat buruk. Jadi untuk aplikasinya mungkin ini menurut saya hanya aplikasi gimmick. Saya tidak bisa menggunakan aplikasi ini karena tadi itu dengan menggunakan aplikasi dari VU1 ini atau dari stabilizer ini, handphone saya mentok di kualitas HD. Dan menurut saya HD-nya atau Full HD-nya sangat jelek. Berbeda dengan Full HD dari aplikasi bawaan, menurut saya sangat berbeda jauh. Jadi untuk aplikasinya sendiri menurut saya tidak bisa saya gunakan. Kemudian di sini ada fitur joystick dan ada pad. Ini menurut saya sendiri sebenarnya belum tidak bisa menggunakannya atau nggak tahu tujuan dari joystick ini untuk apa. Tapi kata beberapa reviewer yang lain, ini digunakan untuk remote. Jadi kita membutuhkan dua handphone, kemudian handphone satunya kita pasang di stabilizer, kemudian handphone lainnya terkonek ke stabilizernya. Jadi handphone yang ada di stabilizer tidak terkonek dengan stabilizernya. Yang terkonek yaitu handphone lain. Handphone lainnya kita konekkan, kemudian bisa kita gunakan sebagai remote, sebagai joystick. Jadi untuk kita yang mau mengambil perekaman video ala-ala sinematik, untuk mengambil footage benda-benda, bisa kita gunakan joysticknya, joystick digital ini. Kita bisa lihat. Jadi menurut saya poin positif dari stabilizer ini yaitu yang pertama, stabilizer ini menghasilkan footage yang stabil dan menurut saya smooth. Apalagi untuk handphone saya yang tidak mendukung atau tidak ada fitur stabilizer AIS maupun OIS, stabilizer ini mampu menstabilkan hasil perekaman
dari handphone saya yang sebelumnya hasilnya banyak shakingnya. Kemudian poin positif kedua yang saya rasakan yaitu ukurannya yang compact, yang mungkin beratnya juga sama beratnya dengan handphone saya dan bisa masuk saku celana ataupun saku jaket kita. Saya sih lebih seringnya memasukkannya ke dalam tas, karena kalau di saku celana takutnya kebentur-bentur. Di saku di tas lebih aman menurut saya, karena di paket penjualannya kita tidak mendapatkan hard case, hanya mendapatkan pouchnya saja. Untuk hal yang tidak saya suka yaitu untuk aplikasinya sendiri. Di handphone saya resolusi yang bisa didapatkan hanya mentok di 720p, bukan mentok ya, cuma ada satu opsi yaitu di 720p. Saya pernah melihat di reviewer lain untuk resolusinya, resolusi mereka bisa muncul semua mulai 720 sampai dengan 4K, tapi untuk di handphone saya tidak muncul. Saya juga pernah mencobanya di handphone istri saya. Cuma ada satu opsi, cuma ada satu resolusi, yaitu resolusi 720p. Kemudian fitur-fitur seperti tadi, fitur-fitur timelapse-nya, motion timelapse-nya di handphone saya juga tidak berhasil. Jadi yang berhasil hanya fitur dolly zoom saja. Atau mungkin bagi yang sudah pernah punya pengalaman menggunakan VU Vlog Pocket ini, bisa drop komen di bawah. Saya rasa sekian dari video saya. Apabila video ini bermanfaat, tolong untuk tombol like-nya. Dan jika ingin berlangganan terus mengetahui info-info mengenai perjalanan atau gadget saya, bisa subscribe channel saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh perekaman menggunakan ViewTech Vlog Pocket dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi 5 Plus, di mana handphone ini tidak mendukung fitur stabilisasi eyes maupun OIS. Ini sedang berjalan biasa. Dan ini untuk kondisi lari. Saya coba ulang lagi. Jalan kembali. Ini untuk jalan kembali. Saya coba untuk berlari lagi. Ya, seperti itu contoh stabilisasi menggunakan ViewTech Vlog Pocket.